Pemirsa, data dari BNPB menyebutkan bahwa mulai dari Juli sampai Oktober di 6 provinsi yang terkena dampak dari kabut asap terdapat penderita ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut sejumlah 503.874 jiwa dan jumlahnya semakin bertambah sampai bulan November ini. Jadi sedih ya dok ya. Ya. Ini yang paling rentan siapa sebetulnya? Orang tua atau anak kecil? Karena kan beberapa informasi berita juga anak-anak bayi banyak yang meninggal juga gitu. Betul, memang mereka rentan. Jadi anak-anak, ya, anak balita, lalu juga yang batita begitu ya, itu lebih rentan lagi di atas usia 70 tahun juga, di mana kekebalan tubuhnya juga mulai berkurang dan mereka itu cenderung, misalkan anak-anak begitu ya, mereka tidak bisa melindungi dirinya sendiri kan begitu. Jadi orang tua juga harus aware di sini ya, orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anaknya, misalkan menggunakan masker begitu ya, lalu juga bagaimana sih caranya supaya udaranya lebih bersih gitu? Oke, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut karena juga kalau teman-teman yang ada di daerah-daerah yang berkabut asap sekarang juga pasti lagi sedih-sedihnya nih. Kita akan mengangkat telepon karena sudah ada Bu Antoinette yang bergabung bersama kita. Selamat pagi Bu Antoinette di Jakarta. Iya, halo, selamat pagi. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Oke. Dokter Wipanto, saya mau tanya. Saya keluhannya sudah 1 bulan terakhir ini sering sekali bersin-bersin. Terus kalau malam hidung saya suka tersumbat satu gitu. Jadi napasnya cuma sebelah gitu. Itu kenapa ya dok? Apa saya alergi sesuatu atau saya terkena ISPA? Oke, terima kasih. Sudah cukup ya informasinya dok ya. Sudah setahun loh, tapi udah hampir Setahun setahun ya? loh. Oh, kalau setahun biasanya kita harus periksakan apa yang terjadi. Tapi kalau hidung kita itu sebetulnya biasanya memang yang satu lebih terbuka, lebih lebar ya konkanya dibandingkan yang satunya. Tetapi mungkin pada ibu ini dia lebih membengkak begitu ya. Diperiksakan apakah ada alergi sesuatu karena biasanya kalau pada ISPA yang terjadi itu berarti kan gejala-gejalanya, misalkan gejala ISPA itu ya seperti berlendir, demam, panas badannya. Seperti kayak pilek gitu dok? Ya, seperti pilek, juga batuk, nyeri menelan, tenggorokannya sakit, hidungnya ya, mukosa hidung ini rasanya nyeri juga. Ini berarti hampir sama kayak flu biasa ya? Ya, seperti flu dan juga demam, panas ya badannya, nyeri kepala. Jadi itu semua seperti flu memang karena virusnya juga mirip begitu ya. Cuman yang membedakan di mana dok? Yang membedakan kemudian virusnya, jenis virusnya. Dan ini biasanya adalah kalau apabila terjadi karena virus, maka dalam waktu kira-kira 7-10 hari sudah tubuh kita biasanya sudah bisa mengatasinya karena ini adalah self-limited disease istilah. Self-limited disease berarti tubuh kita bisa mengatasinya dengan imunitas tubuh kita sendiri bisa menyerang si virus itu dan akhirnya terus membaik begitu sembuh. Tapi apabila misalkan tubuh kita tidak mampu, maka akan terjadi komplikasi. Nah, ini yang berat ya, di mana bisa terjadi sesak nafas ya. Apabila sebelumnya sudah ada asma misalkan, bisa terjadi sesak nafas yang berat. Dan ini yang berbahaya karena namanya saluran nafas ya, kita dibekap sebentar itu bisa tidak bisa bernafas. Jadi berarti kalau kemudian punya gejala-gejala yang hampir sama, terus kemudian kita harus memeriksakan, itu berarti di hari ketiga gitu dong, maksudnya gitu? Ya, kurang lebih biasanya memang menimbulkan gejala ya, saat menimbulkan gejala kita segera berobat ya, pastikan didiagnosis ya, diperiksa, lalu diperiksa juga mungkin labnya begitu ya. Dan diberikan obat-obatan untuk mengurangi gejalanya, biasanya juga meningkatkan respon imunitas tubuh kita. Dan satu lagi yaitu mencegah komplikasi tadi yang mungkin terjadi apabila sebelumnya memang sudah ada misalkan asma, sudah ada gangguan-gangguan pernafasan yang sebelumnya ada. Nah, ini yang lebih harus diwaspadai karena kita ketahui beberapa yang meninggal juga di daerah-daerah yang kabut asapnya tebal itu biasanya dia memiliki faktor risiko sebelumnya ya, misalkan asma, lalu terkena kabut asap, nah kumat kambuh asmanya, terjadi kontriksi saluran nafas yang berat sehingga terus jadi tidak bisa bernafas, fatal akibatnya begitu. Tapi menjadi menarik kalau kemudian dokter katakan tadi kan di awal diberikan statement dengan jelas bahwa ini memang teman-teman saudara-saudara kita yang kena kabut asap, tapi kita nih yang ada di daerah-daerah yang terkesan bersih pun juga sebetulnya bisa rentan terkena ISPA juga. Betul. Ini mencegahnya seperti apa ya dok? Kalau kemudian ternyata gejalanya sama kayak flu juga? Gitu. Iya, sama seperti flu. Jadi ISPA itu sudah terjadi infeksi pada saluran pernafasan atas. Kalau itu yang berbeda flu antara virus flu dengan virus misalkan ini ada rhinovirus atau coronavirus, itu yang membedakan. Jadi gejala yang sama tapi penyakitnya berbeda beratnya.
ini yang harus kita lakukan ya. Pertama, udah muncul, oke. ya kita gunakan pelindung ya. Apabila udara di sekitar kita sudah jelek, maka kita gunakan pelindung, pemurni udara apabila perlu. Jeleknya ada kategorinya nggak ya dok? Maksudnya kita Oh bisa iya, merasa ada ya. sebetulnya, Ada yang istilahnya particulate matter atau suatu materi-materi partikel yang ada di udara yang harus kita waspadai di sana apabila banyak, misalnya nitric oxide ya di sana. Lalu juga suatu zat-zat peroksidan lain yang bisa mengoksidasi sel tubuh kita, sulfur dan lain sebagainya yang ada di udara. Itu ada ukurannya ya. Ukurannya itu ada yang masih bisa ditinggali, artinya kualitas udaranya cukup baik ya, kurang baik, dan juga sangat buruk begitu. Tapi kadang-kadang kita bisa ya, ketika kita hirup kita juga sebetulnya secara alamiah bisa merasakan juga kan ya dok ya? Betul, dan di kota-kota besar itu bisa jadi kita kualitas udaranya sama buruknya loh apabila kita sadari ya, karena di sini banyak sekali kendaraan bermotor, banyak juga polusi udara ya kan, karena pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Dan juga apabila ditambah dari misalkan ada bencana alam misalkan seperti ini ya kan, atau gunung meletus, itu juga bisa. Dan ditambah ozon juga yang ada di permukaan tadi bisa mengoksidasi sel tubuh ini PR-nya kita. banyak. Dok, tapi tadi ketika Jadi ada masalah. listnya pencegahan secara alami tadi, saya juga baca cuci tangan. Cuci tangan, cuci tangan, maksudnya ya, gimana dok? untuk mengurangi penularannya. Ya, jadi di sini kan ada dua komponen. Satu, si kabut asapnya meningkatkan resiko terjadinya gangguan. Yang kedua adalah penularan virusnya itu, karena virus itu kan ada di udara, melalui droplet bisa terhirup, dan melalui cuci tangan kita bisa mengurangi risiko tertularnya dari si virus maupun bakteri penyebab ISPA itu. Dan yang ketiga adalah tubuhnya sendiri, daya tahan tubuhnya harus ditingkatkan. Itu tadi, dan juga mengurangi paparan, misalkan tadi ada juga mengurangi merokok dan lain sebagainya ya, paparan asap-asap yang lain. Oh iya, betul. Atau kadang-kadang sebelahnya merokok, kitanya sih enggak gitu. Itu yang sebetulnya juga rentan ya dok ya. Kalau tadi kan dari luar pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, dokter juga bilang jangan lupa loh, kitanya juga masih sehat loh, jangan sampai kemudian kita merasa membentengi diri, ternyata di dalam tubuh kita nggak sebegitu kuatnya juga. Membentengi untuk ISPA ini apa yang harus dilakukan? Daya tahan tubuhnya, ya, daya tahan tubuhnya, karena ISPA artinya ada infeksi suatu virus atau kuman, bakteri. Kalau tubuhnya rentan, ya makanya tadi pada anak maupun orang tua ya, lansia itu mudah terpapar. Jadi daya tahan tubuh ditingkatkan. Yang pertama itu. Kedua, ya apabila sudah terkena infeksi, kita obati ya, diobati, datang ke dokter. Jangan ditunggu lama-lama. Dok ya sebetulnya. Iya, bisa sembuh. Jangan sampai jadi masalah, karena sebetulnya ISPA itu bisa diobati kan. Sekarang eranya antibiotik, kita bisa berikan antibiotik apabila terjadi paparan bakteri, apabila virus. Nah, ini memang susah karena virus ini tubuh kita sendiri yang harus melawan si virus itu, begitu. Tapi kalau kemudian tubuh kita ini berarti membusnya itu apa? Dengan pola hidup pasti ya? Ya, pola hidup ya. Pertama tadi yang jelek-jelek dihindari ya, merokok dan sebagainya. Stres tadi ya? Stres juga. Lalu tidur cukup berarti imunitas kita itu ditingkatkan ya kan. Perbaikan sel akan lebih efektif. Cukup tuh seberapa ya dok ya sebetulnya ya? Ya cukup, yang penting berkualitas sih sebetulnya ya. Jadi terjadi perbaikan sel yang optimal begitu. Lalu juga olahraga teratur, tapi jangan terlalu berat. Apabila kita fit, tubuh kita fit, itu kita tidak lebih rentan. Jadi meningkatkan kekebalan tubuh kita, artinya supaya kita tidak mudah terinfeksi kuman penyakit. Dan yang satu lagi adalah nutrisi. Nutrisi yang dimaksud adalah kita perhatikan pola makan kita, ya. Justru harus menggunakan makanan atau suatu yang kita konsumsi sehari-hari itu untuk seakan-akan menjadi penyembuh begitu, menjadi suatu yang bisa memboost daya tahan tubuh kita, begitu. Bukan makanan yang justru membuat kita lemah, membuat kita semakin lemes, semakin mudah mengantuk misalkan, dan juga dan lain sebagainya. Ini statementnya dokter yang ini menarik, karena kadang-kadang kita itu mengatur pola makan, pola hidup ketika sudah sakit atau sudah pernah sakit gitu. Padahal sebetulnya nggak gitu ya dok ya, kita harus memberikan nutrisi, kita harus memasukkan makanan-makanan yang baik ke tubuh kita, seakan-akan memberikan yang terbaik gitu kan sebetulnya dok ya. Untuk pencegahan. Untuk pencegahan. Supaya tidak mudah terinfeksi, misalkan ISPA, virus tadi, lalu juga misalkan supaya tidak terjadi tadi yang jelek tadi, yang jangka panjang tadi mungkin bisa terjadi, misalkan kanker dan lain sebagainya, kita bisa cegah dengan nutrisi yang baik. Kita pilih nutrisi yang baik, ditambah misalkan sumber-sumber dari nutrisi yang justru mikronutriennya itu bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, ini sering kita lupakan. Seperti apa misalnya? Saya yakin pemirsa juga penasaran bagaimana kita bisa membentengi diri kita dari dalam. Kami akan segera kembali saat lagi. Kalau ingin bergabung silakan 58 3022. Jawab pertanyaan saya abis ini ya dok.